Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah praktik bahan bangunan pada kali ini telah memasuki pertemuan ke-7, di mana pada pertemuan sebelumnya atau pada pertemuan ke-6 telah dibahas mengenai kadar lumpur dalam pasir. Nah, jadi pada pertemuan ke-7 ini akan dibahas mengenai kadar organik pada pasir beserta tata cara pengujiannya. Jadi ada beberapa kata kunci yang perlu diperhatikan dalam kadar organik dalam pasir, di mana untuk metode pengujiannya ini dimasukkan sebagai acuan dan pegangan dalam melaksanakan pengujian untuk menentukan adanya bahan organik dalam pasir alam yang akan digunakan sebagai bahan campuran mortar atau beton. Jadi untuk pengujian ini tujuannya yaitu mendapatkan angka dengan petunjuk larutan standar atau standar warna yang telah ditentukan terhadap larutan benda uji pasir. Pengujian ini selanjutnya dapat digunakan dalam pekerjaan pengendalian mutu agregat. Selanjutnya, untuk yang dimaksud dengan kotoran organik ini adalah bahan-bahan organik yang terdapat dalam pasir dan menimbulkan efek yang merugikan terhadap mutu mortar atau beton. Jadi bahan organik yang dimaksud itu biasanya berasal dari hasil penghancuran zat tumbuh-tumbuhan, terutama asam tannin dan derivatnya berbentuk humus dan lumpur organik. Bahan organik biasanya banyak terdapat dalam pasir, sedangkan untuk agregat kasar biasanya kadar organiknya sedikit sehingga tidak diperlukan pengujian terhadap agregat kasar. Jadi bahan-bahan organik ini biasanya berpengaruh negatif pada semen. Zat organik yang tercampur dapat membuat asam-asam organis dan zat lain bereaksi dengan semen yang sedang mengeras. Jadi kadar bahan organik dalam agregat halus akan memperlambat proses pengikatan semen dan juga akan memperlambat perkembangan kenaikan kekuatan beton. Jadi ada dua peraturan yang dapat digunakan dalam pengujian kadar organik dalam pasir. Yang pertama itu SNI 303-2816/92 tentang metode pengujian kotoran organik dalam pasir atau campuran mortar atau beton. Dan juga SNI 2816 tahun 2014 mengenai metode uji bahan organik dalam agregat halus untuk beton. Jadi pasir biasanya diambil dari sungai, maka kemungkinan kotornya itu sangat besar. Misalnya bercampur dengan lumpur maupun zat organik lainnya. Jadi pasir sebagai agregat halus dalam adukan beton tidak boleh mengandung zat organik terlalu banyak karena akan mengakibatkan penurunan kekuatan beton yang dihasilkan. Jadi dapat dilihat pada contoh gambar tampilkan. Contoh gambar sebelah kiri ini menunjukkan contoh hasil pengujian, di mana botol paling kiri ini menunjukkan kadar organik rendah dan botol kanannya mengandung lumpur yang tinggi. Sedangkan untuk botol tengah ini untuk kadar organiknya berada di tengah-tengah atau medium. Jadi untuk melihat kadar organik ini, yaitu dengan membandingkan warna cairan yang di atas ini terhadap warna yang ada di piringan sebelah kanan ini. Di mana warna piringan sebelah kanan ini merupakan salah satu contoh untuk pengujian kadar organik dalam pasir, atau disebut juga sebagai percobaan warna Abrams, atau lebih populer dengan pengujian Abrams-Harder. Jadi untuk standar warna uji ada beberapa yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu tabel menurut Profesor Ruseno tahun 1995 seperti yang terdapat di sebelah kiri ini. Jadi menunjukkan warnanya, warna hasil pengujiannya, dan untuk penurunan kekuatannya. Jadi dimulai dari jernih itu berarti kadar organiknya rendah. Jadi penurunan kekuatannya 100%, sehingga jika warnanya coklat tua maka itu kadar organiknya tinggi, berarti penurunan kekuatan beton jika menggunakan pasir tersebut itu dapat sebesar 50 hingga 100% untuk penurunan kekuatan betonnya. Selanjutnya jika dalam SNI 2816 tahun 2014, jadi ini menggunakan standar warna kaca. Nah, nanti di warna kacanya itu ada bernomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nanti ini akan dijelaskan pada slide selanjutnya.